pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kedapatan memukul atau pukul pelatih kiper Vietnam saat kedua tim bersua di laga ketiga grup B Piala AFF 2024. Momen tersebut tercipta saat Shin Tae-yong dan pelatih kiper Vietnam bernama Lee Woon-jae. Itu saat keduanya berpapasan dalam sebuah gedung. Saat itu pelatih kiper Vietnam lebih dulu melabrak salah satu staf kepelatihan timnas Indonesia, Shin Sang-gyu, di depan Shin Tae-yong. Seakan tak terima stafnya diganggu, Shin Tae-yong kemudian membalas perlakukan pelatih kiper Vietnam itu dengan memukul perutnya. Tak hanya memukul perut pelatih kiper Vietnam, pelatih asal Korea Selatan itu juga terlihat berupaya mencekik Lee Woon-jae. Usut punya usut, perlakukan Shin Tae-yong terhadap Lee Woon-jae itu dilakukan karena keduanya merupakan kawan lama. Ini hanya candaan. Lee Woon-jae dulunya adalah salah satu rekan Shin Tae-yong saat masih aktif bermain dan membela timnas Korea Selatan. Pelatih kiper Vietnam itu dulunya adalah penjaga gawang timnas Korea Selatan dan seangkatan dengan Shin Tae-yong. Tak hanya menjadi rekan, Lee Woon-jae diketahui pernah menjadi asisten Shin Tae-yong saat menukangi Korea Selatan. Begitu pula dengan pelatih kiper mereka Lee Woon-jae yang bekerja bersama saya ketika masih memegang timnas Korea Selatan pada 2016, kata Shin Tae-yong. Pemain Dewa United Egy Maulana Fikri sedang rajin mencetak gol akhir-akhir ini. Pilar timnas Indonesia itu pun menjadi top skor Liga 1 2024/25 untuk sementara. Egy mencetak 4 gol dalam 5 pertandingan terakhir Dewa United di Liga 1 sejak 23 November, 16 Desember. Dalam rentang waktu tersebut, Egy mencetak 4 gol. Masing-masing 1 gol pokil laga dibukukan Egy ke gawang Bali United, PSS Sleman, Malut United, dan Persita Tangerang. Egy cuma gagal mencetak gol ke gawang Barito Putra pada 12 Desember. Tambahan 4 gol dalam 5 laga membuat Egy kini mengoleksi 9 gol. Torehan tersebut untuk sementara menjadi yang terbanyak di Liga 1. Ex-Lechia Gdansk itu mengungguli bomber-bomber asing seperti Gustavo Almeida, Dalberto, Leo Gaucho, hingga Lulinya. Gustavo dan Dalberto mengoleksi 8 gol, sedangkan Leo Gaucho 7 gol. Sebenarnya saya pribadi tidak terlalu berpikir tentang top skor dan lebih fokus kepada tim. Hal yang lebih penting adalah melihat tim ini nantinya ada di posisi berapa, kata Egy. Meski Liga 1 belum usai, fenomena pemain lokal memuncaki daftar top skor terbilang langka. Ilija Spasojevic merupakan pemain berpaspor Indonesia terakhir yang menjadi top skor pada Liga 1 2022. Pemain keturunan Indonesia, Miliano Jonathans, resmi bergabung dengan FC Utrecht. Ia akan menjadi rekan setim Ivar Jenner dan Ole Romeni. Kabar tersebut dikonfirmasi oleh pihak klub. Utrecht mengikat Jonathans dengan kontrak hingga musim panas 2028. FC Utrecht memperkuat tim bersama dengan Miliano Jonathans. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung dari Vitesse Arnhem pada musim panas ini dan menandatangani kontrak berdurasi 3,5 tahun. Tulis FC Utrecht. Klub berkostum merah dan putih itu terpesona dengan torehan 10 gol serta 4 assist dalam 17 pertandingan di semua kompetisi bersama Vitesse Arnhem. Mereka menyebut Jonathans sebagai sensasi dari Divisi 2. Namun, tidak diketahui pasti berapa nominal transfer yang harus dikeluarkan FC Utrecht untuk mendapatkan servis Jonathans. Menurut laman Transfermarkt, sang pemain memiliki nilai pasar sebesar 900.000 euro. Kontrak Jonathans sendiri akan habis pada musim panas 2025. Itu artinya, Vitesse mau tidak mau harus melegonya di musim panas agar tidak kehilangan secara gratis. Kini Jonathans akan menjadi rekan setim bagi calon pemain timnas Indonesia Ole Romeni serta andalan Shin Tae-yong, yakni Ivar Jenner. Kehadiran kedua pesepak bola itu diyakini cukup penting untuk meyakinkannya. Sebab, hingga kini Jonathans belum menyatakan secara resmi minatnya membela timnas Indonesia. Pemain berpostur 178 cm itu diketahui memiliki darah keturunan Indonesia dari kakeknya yang lahir dan besar di Depok, Jawa Barat. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir buka suara terkait dengan keluhan pelatih timnas Indonesia,
Shin Tae-yong soal padatnya jadwal Piala AFF 2024. Sebelumnya, STWIA menilai jadwal babak penyisian grup dengan jeda 3 hari menggunakan format home away sangat tidak ideal. Ia menyarankan agar format ini segera berubah dan dikembalikan seperti edisi 2016 ke belakang yang memakai sistem home tournament. Jangan banyak bicara, jangan banyak ngeluh. Kita fokus sajalah. Kita fokus di program yang kita sudah sepakati, kata Erick Thohir. Sosok yang juga Menteri BUMN itu menilai, setiap negara mengikuti sebuah turnamen pasti ada target yang ingin dicapai. Target Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah mematangkan pemain-pemain muda mereka sebelum berlaga di turnamen lebih bergengsi ke depannya. Karena itu kan saya tidak memaksa liga berhenti. Kita fokus ke pemain muda. Memang ya, semua format melelahkan ya. Kalau kita lihat di kompetisi Eropa, mereka main di liganya. Habis itu main di Champions League di tengah kompetisi. Memang ya, kembali saya berharap apapun yang kita sudah jadikan program semua komitmen. Tegas Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memiliki tuntutan kepada Shin Tae-yong menjelang laga Timnas Indonesia versus Filipina di laga terakhir fase grup Piala AFF 2024. Menurut jadwal, duel Indonesia kontra Filipina akan berlangsung pada Sabtu di Stadion Manahan, Solo. Erick menuntut Shin Tae-yong memberikan kemenangan di pertandingan ini. Pasalnya, laga melawan Filipina akan menentukan langkah Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Jika menang melawan The Azkals, Indonesia akan otomatis lulus ke semifinal. Target 3 poin dicanangkan Erick menyusul kekalahan 0-1 saat Indonesia menyambangi markas Vietnam minggu lalu. Saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, ucap Erick. Kekalahan melawan Vietnam membuat Indonesia melorot ke peringkat 2 klasemen grup B dengan 4 poin. Meski begitu, peluang Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan melaju ke semifinal masih terbuka lebar. Indonesia otomatis lulus ke semifinal Piala AFF 2024 jika menang saat menghadapi Filipina. Hasil imbang melawan Filipina juga bisa membawa Indonesia lulus ke fase knockout. Namun, di laga lainnya, Myanmar hanya bermain imbang melawan Laos dan Vietnam. Kiper Como 1907 Emil Audero mengirim kode keras ingin bergabung dengan Timnas Indonesia. Hal ini jadi perbincangan hangat pencinta sepak bola tanah air di media sosial. Semua berasal dari unggahan akun X Agama Prilo. Dia menonton pertandingan Como kontra AS Roma, Senin dini hari WIB. Dalam satu momen, Agam mendapat kesempatan untuk berbincang dengan Audero sambil meminta tanda tangan. Dia menanyakan kabar dan peluang untuk membela Garuda. Bagaimana dengan Indonesia? Sudah bicara dengan Pak Erick? Kata Agam. Mengejutkannya, Audero terang-terangan mengaku ingin membela Timnas Indonesia. Sayangnya, hingga kini belum ada pembicaraan serius mengenai proses naturalisasi dengan PSSI. Kami sudah pernah mengobrol. Tapi sudah beberapa tahun lalu, mari kita lihat. Semoga saja, ujar Audero. Unggahan tersebut viral di media sosial. Netizen tanah air mendambakan mantan kiper Juventus dan Inter Milan itu bisa memperkuat Timnas Indonesia. Sejatinya, Emil Audero pernah bertemu Erick Thohir dan berjabat tangan pada April 2024. Tapi hingga detik ini, proses naturalisasi tak kunjung berjalan. Audero merupakan kiper berdarah Mataram. Dia memiliki darah merah putih dari sang ayah langsung yang bernama Edi Mulyadi.